Terus yang tadi aku bilang, dia bisa di custom tingginya teman-teman. Caranya tinggal dibuka aja. Oh, dan ada panduannya. Wih, keren juga nih. Stop. Yang aku rasain teman-teman, untuk glove-nya ini dia cukup nyaman ya. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan Dani. Di video kali ini aku lagi di TKP dan aku mau nge-review trekking pole yang dia ini bener-bener made in Italia. Jadi kalau yang biasa aku pakai itu Leki itu tuh brand Jerman, tapi dia made in atau buatan kalau nggak salah Turki atau Slovenia gitu. Masih Eropa tapi beda negara. Sedangkan ini yang mau aku pakai ini, yang mau aku review ini, dia trekking pole brand Itali dan buatan Itali. Namanya Vipole atau Vipole, nggak tahu deh. Jangan kemana, tonton sampai selesai. Let's go. Oke teman-teman, sebelum kita buka, aku mau tunjukin dulu boxnya. Ya ini boxnya kalau dilihat cukup proper ya. Dan ini tipenya ini adalah Vipole Traveler Carbon 130. Aku jujur nggak terlalu paham tipe-tipe dari Vipole. Cuman di sini udah ada beberapa fitur-fiturnya dia. Instruction, bla 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 bla. Dan di sini terlihat dia mengedepankan brand atau bendera Italia nih. Made in Italy, made in Italy, high quality poles. Oke. Lalu innovation, design, teknologi. Ya, bahkan di atasnya dia kasih bendera Italia lagi. Aku jadi penasaran kapan Indonesia bisa bikin produk yang kayak gini ya. Ya pesawat kayak. Ya, nggak pakai lama, kita coba buka seperti apa ya. Oh, dia teknologinya udah mirip kayak lagi guys. Ya ini dosnya gini aja. Tidak ada manual atau buku garansi atau apapun. Tapi untuk petunjuk penggunanya di sini. Instruction to assembly, instruction to adjust the size. Oh, ini tipe yang bisa di adjust size-nya guys. Jadi, oh ya. Nah, ini guys. Oke, kita langsung buka aja. Dia kasih ini nih guys, apa namanya? Apa sih senengnya, Pak? Grade. Wah, ini tanda kalau baru nih loh, ada apa namanya ininya. Kita tarik aja dulu. Wah, kita dapat glove. Yuk kita lihat lebih detail ya. Vipole Traveler Carbon. Bacanya Vipole atau Vipole sih. Nah, ini ada lagi made in Italy. Jadi benar-benar dia mengedepankan negara pembuatannya ya. Nah, ini untuk bagian atasnya atau hand gripnya ini mirip kayak Leki yang baru, yang Ultra Trail. Jadi kayak sarutan apa sih nih, kayu gitu. Tapi atasnya ini plastik teman-teman. Secara material dia memang terlihat solid, benar-benar solid. Cuman kalau dibandingin lagi, ini pipanya ini lebih tebel ya. Diameter pipa karbonnya lebih tebel. Yang bagian atas termasuk yang bagian bawah. Ini sisi plusnya adalah dia bakal lebih kokoh guys. Tapi pastinya lebih berat. Ini kalau dilihat sekilas, diangkat sekilasnya memang lebih berat dari lagi. Lalu kita coba apa ya? Buka dulu ya. Untuk unfoldnya. Nah, untuk bawahnya ini dia dikasih alas. Ini bisa dicopot. Oh ya. Nah, ini kalau kita di gunung pakai ini. Kalau misal nih buat di aspal, buat teman-teman mau naik turun mungkin atau mau kayak Nordic walking bisa pakai ini. Kita tutup aja dulu. Aku suka sih untuk build quality-nya, dia cukup solid. Dan cara bukanya adalah ceng-ceng dari samping. Sini cepat. Enggak apa, rekam terus di sini.
Kita coba unfold ya. Untuk kabelnya ini terlihat dia lebih tebal kalau dibanding sama lagi. Ya intinya untuk first impression build quality-nya dia terasa solid banget guys. Nah, wah ini sayang nih kok gampang lecet ya tapi. Jadi untuk penguncinya itu masih kayak ya mirip kayak lagi ya. Terus dia kasih space. Nah dia kasih loh teman-teman. Jadi ada beberapa apa ya? Beberapa tekukan yang bisa dipakai untuk nahan si ganjelannya nih. Kayaknya harus copot. Terus yang tadi aku bilang dia bisa di custom tingginya teman-teman. Caranya tinggal dibuka aja. Oh, dan ada panduannya. Wih, keren juga nih. Stop. Jadi dia bisa di custom antara 110 sampai 130. Buat info teman-teman aja, aku biasa pakai 115. Lagi kuping itu 115 berarti sekitar di sini ya. Nah, ini 115 segini. Jadi kalau pakai tracking pole tuh dia harus 90 derajat. Nih. Ininya harus siku, teman-teman. Cuman kalau misal buat uphill, buat tanjakan dia lebih enak diturunin lagi. Makanya kalau kalian lihat aku dulu legiku yang sebelum yang Shark itu pakainya yang 110 cm ya karena buat uphill. Nah segini. Memang terasa lebih pendek, tapi buat nanjak, kalau nanjak itu kan kita kan gini ya. Jadi tangannya tuh naiknya nggak terlalu tinggi teman-teman. Nah terus dia juga punya teknologi mirip teknologi Shark. Ada glove-nya gini. Yuk kita bahas. Ini dia ada panduan kanan kirinya, V-pole right and left. Jadi ini glove-nya teman-teman. Cara pakainya kita coba pelajari bareng-bareng. Oh ya seperti ini. Lalu ini velcro-nya ditarik, diputar ke belakang. Oke. Wow. Cukup solid guys. Solid dan mantap. Ntar aku ganti ke 115 dulu. Terus cara nyopot glove-nya gimana ya? Oh, tinggal dipencet guys. Oh, iya. Ini nih, jadi dia pengaitnya tuh di bawah ini. Lalu cara masangnya atau copotnya tuh tinggal ditusuk aja guys. Ini ada tulisan push atau dorong. Feel-nya cukup solid. Ini ada sedikit perubahan, kelihatan nggak di kamera? Kayak geol gitu. Tapi ya so far aman, cukup solid. Yang jelas build quality-nya ini dia cukup bagus ya. Karena, nah ini teman-teman, antara kabelnya dia lebar, lalu ini ada aluminium buat masukin apa ya, buat kunci, dan aluminiumnya cukup panjang. Lalu antara batang atau pipa atas dan pipa bawah dia kasih ring. Nah ini ringnya keren nih. Kita coba dua-duanya. Nanti velcro-nya dibuang aja guys, mengganggu nih. Seperti biasa dinaikin, lalu kita buat 115. Udah, lalu kita pakai glove-nya. Gimana sih? Oh gini. Nah, ini kelihatan.
Salah ya? Oh salah guys. Bentar. Nggak lucu nih, makan waktu cuman paku masang glove. Nah yang kali ini udah bener guys. Jadi tulisan Vipol-nya tuh di punggung tangan ya. Ini punggung, ini badan. Nah badannya kayak gini. Nah, kita coba di sini. Jadi secara teknologi dia cukup oke, build quality cukup oke, dan sisi positifnya adalah dia bisa di custom tingginya antara 110 sampai 130, dan tapi sisi negatifnya adalah tambahan ini untuk customnya ini dia bakal makan bobot guys. Jadi kalau ini dihilang itu bisa lebih enteng. Tapi ya so far yang paling aku suka atau sisi positif dari Vipol Traveler Carbon ini adalah build quality-nya. Dia bener-bener terasa kokoh guys. Keren sih. Yang aku rasain teman-teman untuk glove-nya ini dia cukup nyaman ya. Jadi power transfernya itu ada di apa ya ini ya? Di bagian tangan depan, lalu di sininya. Jadi cukup enak ini, dan build quality atau apa ya, bahan dari glove-nya sendiri cukup enak di tangan, istilahnya apa ya, nggak kasar itu teman-teman. Dan ini salah satu nilai plus dari Vipol juga. Buat nyopotnya ini ada kayak cantolan gini, ada pita yang ini dari bahannya kulit sintetis ya, tinggal ditarik selesai. Terus kalau misalnya kita mau nyopot, ini kita glove-nya masih bisa pakai, tinggal dicopot gini, push, dorong, voila. Nah, tapi ada satu sisi negatif. Kalau semisal lagi, misalnya kita mau handheld si karbonnya, si tracking pole-nya, misalnya mau downhill ya, kan tinggal bawa gini nih. Lagi kan aman, nggak ada gangguan di sini. Nah, sementara ini lumayan ganggu ternyata guys. Karena kalau kita buat tracking pole kan gini ya, nah ini pasti kepegang dan pasti jadi lecet nih. Minor sih ini, cuman ya harus aku bahas. Cut. Oke, mungkin itu dulu. Semoga kalian ada pandangan tentang tracking pole Vipol tipe Traveler Carbon ini, dan besok aku bakal cobain tracking pole ini di Gunung Ungaran. Sebelum ya aku masih galau nanti ketika di Jepang tuh bakal bawa ini atau bakal bawa lagi. So teman-teman, kalau kalian saran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.